pengusaha rokok tak ngakan pesen rakyat. Sengakan pesen rakyat mereka koruptor. Kita Jadi tidak pengusaha selamanya hanya sebatas mencari keadilan, tapi kita wajib mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Apa Capa. Abuya bersama Zaini Werwer. Tahu kan? Tahu dong. Siapa yang tidak tahu dengan Zaini Werwer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zaini Werwer yang hari ini mencoba menjadi pengusaha yang tergolong pemula, artinya masih merintis di usaha rokok. Pemirsa Abuya, tahu kan siapa narasumber Abuya saat ini dan yang Apa Capa bersama Abuya? Kenapa Abuya mengajak dan menjadikan Zaini Werwer untuk menjadi narsum kali ini di bagian perindustrian rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan, tentunya secara khusus dan umumnya di Madura, karena beliau berawal dari penegak keadilan dan saat ini beliau menjadi pengusaha, memulai merintis di bagian industri rokok. Seperti apa sih? Kenapa kita harus memulai di usaha rokok? Karena dari beberapa potensi yang ada di wilayah Madura selain garam, tembakau ini sangat berpotensi untuk mengangkat harkat martabat. Abuya kenalnya dengan Zaini Werwer ini sudah lama kan. Setahunnya itu Abuya itu tahunnya Zaini Werwer ini lebih kepada penegak keadilan, lebih kepada mengajak para aktivis, para pemuda untuk bergerak bersama, melakukan gerakan-gerakan dan minta keadilan. Kenapa sih saat ini Werwer ini ke industri rokok? Apa yang melatar belakangi? Baik, terima kasih. Kita tidak selamanya hanya sebatas mencari keadilan, tapi kita wajib mendapatkan keadilan. Nah, wilayah Madura ini merupakan wilayah yang berpotensi untuk menggali dari sektor ekonomi sehingga perekonomian masyarakat bisa bangkit dan terangkat menuju kesejahteraan yang berkualitas dan bermartabat. Tentu dengan kita kenal tembakau Madura ini menjadi tembakau idaman daripada seluruh pegiat industri rokok ataupun pabrikan besar rokok yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun, rokok-rokok luar pun juga membutuhkan komposisinya sebagian daripada tembakau Madura. Nah, saya pikir ini sangat berpotensi tembakau Madura ini untuk dijadikan rokok yang berkualitas. Maka dari itu saya mencoba belajar untuk memulai. Belajar memulai proses dan berproses, ternyata memang ada banyak kendala. Tidak seperti apa yang banyak orang, oh ternyata pengusaha rokok sukses, kaya raya. Saya pikir tidak demikian. Ada proses di situ. Nah, hari ini saya mengalami sendiri. Iya. Sehingga saya merasa butuh peran serta daripada pemerintah untuk memberikan edukasi, pembinaan, agar setiap masyarakat ataupun kelompok yang ingin memulai di produksi rokoknya ini mendapatkan pembinaan.
mendapatkan edukasi. Tidak hanya semerta-merta langsung penindakan. Nah, hari ini jujur kita merasa kesulitan untuk kelas pemula loh ya. Iya. Kalau kita sudah produksi misalkan, kita mau masarkan kemana? Kita masih mencari pangsa pasar. Sementara sebelum kita mendapatkan pasar, aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian ataupun dari bea cukai, itu langsung menggunakan tindakan yang penindakan. Sehingga kami pun merasa kewalahan dan kelimpangan. Hampir saya katakan hari ini saya mengalami bangkrut lah. Bahasa kasarnya bang. Iya. Gimana nggak bangkrut coba? Kita modal dari awal kita misalkan dengan budget yang minim. Setelah kita produksi, kita cari pasar, masih belum dapat pasar, kita sudah kena tangkap, kena operasi dan segala macamnya. Nah, ini yang membuat kita bingung sebenarnya. Kalau peran pemerintah di sini tidak hadir dalam rangka memberikan edukasi dan pembinaan, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang ingin berusaha. Nah, ketika masyarakat sudah tidak lagi ingin berusaha, maka angka pengangguran semakin banyak. Betul. Ketika angka pengangguran semakin banyak, maka serapan pembelian di mana-mana pun juga rendah. Kita lihat di beberapa toko, di beberapa resto, di beberapa perniagaan, semuanya sepi. Semuanya sepi karena daya belinya melemah. Nah, kenapa daya belinya melemah? Karena memang masyarakat tidak punya penghasilan ataupun pekerjaan yang layak. Dan harapannya sementara ketika berbicara masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan khususnya, sungguh sangat besar harapannya kepada tembakau, kan begitu kan Masnya. Dapat dikatakan Mas Zenewerwer ini lebih kepada produksi rokok dan pengusaha rokok saat ini tidak baik-baik saja, begitu Mas? Betul sekali. Karena itu tadi peran daripada pemerintah tidak hadir di situ. Artinya urusan usaha rokok ini murni dipasrahkan kepada alam, dipasrahkan kepada masyarakat siapa yang mau berproduksi rokok ataupun mau menjadi pengusaha rokok misalkan. Nah, kalau ini dibiarkan, maka selain daya beli yang melemah, angka pengangguran yang banyak akan melahirkan angka kriminalitas pun juga tinggi. Betul. Nah, maka para petani kita tidak akan berdaya. Kita lihat dan kita ingat tentunya 7 tahun yang lalu, waktu itu saya memang gentol bersama kawan-kawan untuk menyoroti terkait dengan murahnya harga tembakau di Kabupaten Pamekasan, khususnya Madura. Hampir dari setiap 5 tahun sekali, masyarakat selalu merugi. Dari 5 tahun sekali, hanya 1 kali paling dikasih untung. Nah, itu kenapa terjadi? Karena proses pembelian hanya dimonopoli oleh kelompok raksasa. Sehingga masyarakat petani tembakau itu tidak bisa menjual selain kepada mereka-mereka ini. Buat apa? Mau dijadikan apa namanya? Kengan dan orang Madura nggak bisa. Ya, mau tidak mau tetap dijual. Nah, hari ini dengan lahirnya pengusaha rokok lokal ini, maka mampu memberdayakan petani tembakau. Dan juga meningkatkan harga tembakau tentunya dong. Tentunya pasti, karena di situ sudah terjadi kompetitor. Maka hari ini siapa yang mau membeli dengan harga mahal, maka dia akan mendapatkan barang. Beda dengan 7 tahun yang lalu yang hanya dimonopoli oleh kelompok raksasa. Betul. Ya kan? Betul. Pemirsa Abuya seharusnya ketika melihat fakta di lapangan, keberadaan produksi rokok, keberadaan pabrikan-pabrikan yang ada di Kabupaten Pamekasan ini, seharusnya oleh kita-kita semua sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan ini mendukung, bahkan juga membantu untuk bagaimana kesuksesan dari produksi rokok itu sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya produksi rokok sangat meningkatkan terhadap nilai jual dan nilai harga tembakau itu sendiri. Berbeda sekali harganya melambung, harganya meningkat dan jauh dari sebenarnya harapan sebelumnya. Artinya kalau petani dulu berharap harga tembakau itu di kisaran 40
hingga 50, tetapi faktanya dari 60 hingga 80. Artinya apa? Secara fakta, melihat keadaan adanya produksi rokok di Kabupaten Pamekasan sangat menunjang untuk meningkatkan harga tembakau itu sendiri. Artinya nom saborana deka bagian penggiat-penggiat, pemuda-pemuda, ada yang namanya LSM, misalkan kita mau ikut serta bersuara, ayolah kita sama-sama memahami bahwa masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan secara umum di Madura sangat bergantung kepada tembakau, sangat bergantung kepada perindustrian yang namanya rokok. Seandainya Kabupaten Pamekasan dan di Madura ini tidak banyak industri rokok, apa yang akan terjadi dan seperti apa masyarakat yang akan dialami perekonomiannya? Kita semua sebagai aktivis, sebagai akademik, insan pers, ayolah sama-sama memahami, dan Abuya mengajak untuk menganalisa betul bahwa sangat berdampak adanya produksi rokok terhadap peningkatan ekonomi yang ada di Madura secara umum, tentunya khususnya di Kabupaten Pamekasan. Artinya nom maju pada pikir si aswar asanta pada pikir kanisren masyarakat yang lain yang hanya bergantung kepada produksi rokok penghasilannya, begitu nom. Jadi menurut Mas Werwer sendiri, kan barusan Mas Werwer ini menyampaikan bahwa pengusaha di Kabupaten Pamekasan tentunya yang ada di Madura lah tidak baik-baik aja, kan seperti itu. Jadi harapannya seperti apa nih? Yang pertama, saya secara pribadi meminta sekaligus mengajak kepada kawan-kawan aktivis, insan pers, tidak semua usaha yang legal itu tidak diawali dengan yang ilegal. Betul. Artinya ini tetap butuh proses. Tidak bisa kita langsung melegalkan sebuah perusahaan kita sementara kita masih belum punya pangsa pasar. Betul. Nah, karena kosnya ini luar biasa, Pak. Ini mahal. Ini luar biasa, sangat tinggi. Maka ini yang menjadi harapan saya kepada kawan-kawan aktivis, insan pers. Oke lah, apapun yang salah dan tidak benar tetap kita harus perbaiki. Tapi bukan berarti harus menghakimi ataupun harus yang menjadi keinginan mereka harus diiyakan oleh pemerintah terkait dengan penindakan. Artinya harus ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, kan? Tidak ada ceritanya seorang pengusaha itu tidak bangga dengan usahanya yang legal. Dan memang yang diinginkan. Dan laku di pasaran, misalkan. Iya, betul. Ini sebuah kebanggaan sebenarnya. Cuman untuk menuju itu butuh proses. Nah, proses inilah yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tidak hanya dari sisi materi, koneksi dan segala macamnya, dari sisi moralnya pun juga banyak, dari psikologisnya pun juga banyak di situ. Kan? Iya. Yang kedua, harapan kita kepada pemerintah tidak hanya tahu terkait dengan penindakan, tapi harus lebih pada edukasi, pembinaan. Artinya penerapan secara softnya dulu, jangan penindakan. Karena apa? Kalau pengusaha tidak dilakukan pembinaan, itu kan repot. Untuk apa ada pemerintah? Sehingga terkesan di luar itu bahwasanya setiap pengusaha ini memang sengaja dipajakin oleh pemerintah. Sementara pemerintahnya pun juga tidak hadir di situ untuk membina agar usaha ini menjadi usaha yang profit misalkan. Agar usaha ini menjadi usaha yang mampu bersaing di skala nasional, tidak hanya di regional. Kalau dikatakan saat ini itu usahanya ilegal, bagaimana dibina untuk kemudian menjadi legal kan seperti itu. Iya.
Nah, bagaimana pangsa pasarnya? Ya, yuk pemerintah juga hadir di situ, membangun koneksi baik di tingkat lokal, regional, nasional ataupun internasional sekalian. Untuk apa? Untuk mengangkat harkat martabat perekonomian masyarakatnya. Kalau ekonominya masyarakat kuat, maka negara jelas kuat ekonominya. Kalau masyarakat ekonominya lemah, dengan harap negara akan kuat ekonominya. Sehingga apa yang terjadi? Hutang negara terus setiap tahun menambah. Iya. Maka inilah yang harus menjadi renungan evaluasi kita bersama. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bangsa dan negara? Minimal untuk keluarga, tetangga. Dalam rangka membangun penguatan ekonomi menuju kesejahteraan yang berkualitas. Betul. Ya, ngomong-ngomong kemarin ini kan Mas Werwer ini sempat mengadakan gerakan tunggal ceritanya di Bea Cukai ini. Iya. Nah, itu coba ceritakan ini kenapa harus kemudian Mas Werwer ini melakukan gerakan dan tunggal begitu. Kekecewaan apa yang ada pada Mas Werwer sehingga harus berangkat sendirian ke Cukai ini? Coba sampaikan kepada pemirsa. Sebenarnya kemarin itu tidak ada niatan sama sekali saya akan melakukan demo tunggal di depan kantor Bea Cukai. Tapi karena faktor psikologis, faktor kondisi yang saya merasa berada di bawah titik tekanan, titik tertekan, ya kan? Ya karena lika-likunya usaha rokok ini tadi. Maka saya pikir, saya mau tidak mau, saya harus curhat. Saya tidak melakukan protes kemarin, tapi pada curhat. Saya curhat di depan kantor Bea Cukai, bahwasanya yang saya alami beginilah kondisinya. Apa dapat dikatakan kemarin itu curhatnya mencari keadilan, minta keadilan? Ya tentunya di situ dong. Iya. Ya kan? Jadi dapat diasumsikan oleh Abuya di mana ayolah kalau pengusaha pemula itu jangan kemudian dipredeli, lebih sementara pengusaha yang sudah raksasa itu pas dibiarkan, kan begitu kan bahasa lainnya. Apakah seperti itu? Ya intinya lebih pada soft lah. Karena apa? Usaha yang tidak bayar pajak ini sehingga masuk pada kategori ilegal tapi tidak merampok uang rakyat. Betul. Artinya kalau kawan-kawan aktivis, kawan-kawan pers misalkan mau memperbaiki negara ini, perbaiki dari para koruptornya dulu. Kalau koruptor kita sepakat habisi, karena memang jelas merampok uang rakyat. Beda dengan orang yang usaha. Orang yang usaha ini kita punya modal sendiri atau kita pinjam dulu modal ke orang lain, ya kan? Baru kita mulai usaha, ya kan? Artinya tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat. Ini yang terpenting sebenarnya. Iya. Sebenarnya negara dirugikan dari mana? Saya pikir gak ada negara dirugikan. Hanya saja negara tidak punya pangsa pasar untuk menjual pita cukainya kepada para pengusaha, baik itu pemula ataupun yang sudah berjalan. Andai saja pemerintah hadir di situ memberikan subsidi, misalkan kepada masyarakat, kepada kelompok pengusaha, memberikan bantuan alat linting dan segala macamnya. Nah ternyata usaha ini atau kelompok ini tidak mengurus izin sehingga tetap ilegal, maka negara rugi. Ini negara tidak rugi, Pak. Negara tidak membantu? Betul, karena negara tidak memberikan kontribusi apapun di situ. Iya. Hanya saja dalam tanda kutip, kenapa negara mengatakan rugi? Ruginya tidak punya pangsa pasar untuk menjual pita cukai kepada pengusaha, baik itu pemula ataupun yang sudah berjalan. Iya. Jadi kalau rugi tidak, kalau tidak mendapatkan income, Betul. itu iya. Artinya pemirsa, jadi paling tidak kita punya tetangga, punya saudara, punya teman yang bergerak di perusahaan dan perindustrian rokok, cek kasake ateh, cek kasakel, paling tidak didukung dan dibantu. Bukan kemudian ketika di tetangga berproduksi rokok lalu kemudian kata lain dengan dari sisi negatifnya. Sudahlah, yang penting satu hal yang menjadi catatan dari bahasanya Mas Werwer adalah pengusaha rokok tak ngakan pesen rakyat. Sengakan pesen rakyat mereka koruptor. Jadi pengusaha justru mak antara ngakan ke pesen rakyat,
justru yang ada membantu ekonomi rakyat. Itu yang ada bagi mereka pengusaha rokok. Sampaikan kepada pemirsa tentunya, dan harapannya Mas Werwer untuk bagaimana ke depan, baik dari sisi cukainya ini, dari sisi cukai. Cukai tak selalu memberedeli yang kecil kemudian meninggalkan yang besar. Paling tidak adalah yang namanya keadilan. Bahkan sampaikan juga bagaimana mereka hadir datang untuk kemudian melakukan pembinaan, bukan penindakan. Sampaikan. Baik, ini menjadi harapan kita bersama, khususnya para pengusaha, baik itu pemula ataupun yang sudah berjalan. Kita berharap satu, penindakan terkait dengan rokok yang masih belum resmi ini jangan terlalu arogan, artinya lebih soft lagi. Yang kedua, edukasi pembinaan ini penting untuk melahirkan pengusaha yang profesional. Yang ketiga, kita berharap di wilayah Madura ini diberlakukan kawasan wilayah khusus. Ada klaster pita cukai, ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Mungkin kita berharap bagi kelompok pemula ada klaster yang paling ekonomis. Kalau kita lihat dan kita dengar di istilah kesehatan itu ada istilah BPJS. Ya. Kan? Pokoknya klaster pita cukainya yang sangat ekonomis. Sehingga apa? Kita bisa mengurus izin dengan mudah, apalagi gratis misalkan, dengan syarat dan persyaratannya. Yang kedua, penebusan pita cukainya pun juga ala BPJS yang barusan ini yang sangat ekonomis, sehingga tidak ada lagi pengusaha itu yang ilegal. Betul. Nah, dengan hari ini klaster pita cukai yang mahal, pengurusan izin agak sulit karena sebelum dikeluarkan izin itu ada persyaratan. Iya. Persyaratan bangun gudang dengan ukuran sekian-sekian, dengan ketentuan ini ABCD misalkan. Maka kita sebelum memasarkan produk atau menjual produk, kita sudah banyak biaya yang harus kita keluarkan di sini. Nah, sehingga akan muncul asumsi tidak mungkin orang yang tidak punya kegiatan, orang yang tidak punya ekonomi yang kuat mau berusaha. Ya kan? Iya. Sehingga kelompok pengusaha ini dikategorikan orang-orang yang mampu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu ekonominya? Betul. Yang ingin juga berusaha. Maka di situ tadi saya sampaikan pemerintah harus hadir di situ. Tidak hanya melakukan pressure ataupun penindakan, tapi lebih pada edukasi dan pembinaan. Kira-kira begitulah. Iya. Ada kalimat di mana yang kecil seharusnya dibantu, bukan Dihabisi. Dan berilah keadilan di mana tidak kemudian membunuh yang kecil dan mensuplai, memberikan energi bagi yang besar. Itu tidak ada yang namanya keadilan. Artinya kalau mau melakukan penindakan silahkan, bukan menjadi persoalan. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan tidak adanya keadilan di mana yang kecil yang selalu ditindas. Itulah yang kemudian menjadi perhatian kita semua, dan harapan kepada pemerintah tentunya menurut Mas Werwer barusan, silakan pengusaha-pengusaha yang ada, pengusaha pemula, dilakukan yang namanya pembinaan, bukan penindakan. Dibina, dilatih untuk bagaimana dari ilegal menjadi legal. Tadi cerita tanah pengusaha rokok teroan dia perusahaan ilegal. Semuanya perusahaan rokok yang diinginkan adalah perusahaan rokok yang legal. Tetapi kalau belum tumbuh sudah dibasmi, tak odi-odi Sementara demikian dari Abuya Apa Capa bersama Mas Werwer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.